Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu nasana dengan nomor NIM 210 11 21 dari Universitas Pamulang, jurusan akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada PT Sampurna pada tahun 2015-2017. Dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup. Bab yang pertama yaitu latar belakang masalah. Setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari pemegang sahamnya. Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan. Untuk melihat sehat tidaknya suatu perusahaan tidak hanya dapat dilihat dari kekayaan fisiknya saja. Misalnya dilihat dari gedung, pembangunan, atau ekspansi. Faktor terpenting untuk melihat perkembangan suatu perusahaan terletak dalam unsur keuangannya, karena dari unsur tersebut juga dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh suatu perusahaan sudah atau belum. Kondisi keuangan diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dari laporan keuangan saja belum dapat memberikan informasi yang tepat sebelum dilakukan analisis atas laporan keuangan, sehingga diperlakukan suatu analisis lebih jauh mengenai rasio keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu departemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah departemen keuangan yang dipimpin oleh manajer keuangan. Hubungan departemen keuangan dengan departemen lainnya sangatlah penting, terutama dalam hal penyusunan anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen. Oleh kebanyakan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, maka manajer keuangan harus mampu untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sehingga tujuan perusahaan tidak meleset. Manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal dan menyesuaikan dengan kondisi pendanaan dan manajer aktiva dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kashmir, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Maka dari itu, rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya perusahaan. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat negara memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid. Tujuan dari rasio likuiditas adalah untuk melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi jangka tersebut, semakin baik. Menurut Kashmir, rasio solvabilitas atau ledger ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi.
Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yakni rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Laba juga sering dibandingkan dengan kondisi keuangan lainnya, seperti penjualan, aktiva, dan ekuitas. PT HM Sampurna pada tahun 2015 sampai tahun 2017, ketimbangan laba antara tahun 2015 sampai 2017 mengalami naik turun. Pada tahun 2015, perusahaan PT HM Sampurna sebesar 10.300.063 sekian. Pada tahun 2016 PT Sampurna sebesar 12 berapa ini sih? PT HM Sampurna pada tahun 2015 sampai tahun 2017, ketimbangan laba pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami naik turun. Artinya, pada tahun 2015 menuju tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sedangkan pada tahun 2016 menuju tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu besar. Berdasarkan uraian penulisan tertarik untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Tujuan penelitian. Ini saya akan mempresentasikan tujuan penelitian karya ilmiah. Tujuan ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan PT HM Sampurna pada tahun 2015 tahun 2017, ditinjau dari rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Bab 2. Pembahasan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atas suatu periode tertentu. Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai penggunaan laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Salah satu fungsi akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan periodik untuk manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lainnya di luar perusahaan. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan aliran kas. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Persyaratan standar akuntansi keuangan. Nomor 1, tentang penyajian laporan keuangan. Menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut. 1. Neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dengan melakukan analisis akan diketahui letak kelemahan dan kekuatan perusahaan. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan. Dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Di samping itu, juga untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindar ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan adalah
hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Dengan dapat dilakukan antara satu komponen yang dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang dipergunakan dapat berupa angka-angka dalam suatu periode maupun beberapa periode. Hasil analisis rasio keuangan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Selain itu, juga dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Rumus rasio keuangan. 1. Likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Current ratio. Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo. Rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat atau rasio sangat lancar atau active test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar. Utang jangka panjang dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory, artinya mengabaikan nilai sedianya dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Solvabilitas. Rasio solvabilitas atau lever ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar keseluruhan kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus debt ratio
sama dengan total hutang dikali 100% dibagi total aktiva. To equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pinjaman atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus debt to equity ratio sama dengan utang dikali 100% dibagi ekuitas. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Profit margin on sale merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atau penjualan. Rumus profit margin on sale sama dengan laba bersih dikali 100% dibagi penjualan. Return on equity merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham. Rumus return on equity sama dengan laba bersih dikali 100% dibagi modal saham. Metodologi penelitian. Objek penelitian. Penelitian dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari PT HEM Sampurna yang diperoleh dari www.idx.com. Kedua, teknik pengumpulan data. Data dapat penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data tertulis. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting, terutama dokumen berupa catatan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang diperoleh dari situs www.idx.co.id. Di bab 3 ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dan saran dari karya ilmiah saya. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan PT Sampurna pada tahun 2015-2017 pada bab sebelumnya, kinerja keuangan PT HEM Sampurna sebagai berikut. 1. Rasio likuiditas pada tahun 2015-2017 kriteria baik karena. Simpulan, berdasarkan pembahasan PT Sampurna tahun 2015 tahun 2017 pada bab sebelumnya, kinerja keuangan PT Sampurna sebagai berikut. 1. Rasio likuiditas pada tahun 2015 sampai tahun 2017 kriterianya baik karena selama 3 tahun berturut-turut melebihi standar industri. Crude ratio sebesar 2 kali dan quick ratio sebesar 1,5 kali. 2. Rasio solvabilitas pada tahun 2015 sampai tahun 2017 kriterianya baik karena 3 tahun berturut-turut selalu di bawah standar industri, yaitu debt to ratio sebesar 35%. Rasio profitabilitas pada tahun 2015 tahun 2017 kriteria kurang baik karena selama 3 tahun selalu di bawah standar industri, yaitu profit margin on sale sebesar 2%, return on asset sebesar 30%, dan return on equity sebesar 40%. Hasil rata-rata profit margin on sale tahun 2015 sampai tahun 2017 sebesar 12,6%. Disebabkan laba bersih sebagai berikut. Lebih sedikit dari penjualan sebesar berikut. Rata-rata return on
aset tahun 2015, tahun 2017 sebesar 28,88% disebabkan karena laba bersih sebagai berikut. Lebih sedikit dari total aset sebesar berikut. Rata-rata return on equity tahun 2015, tahun 2017 sebesar 17,41% disebabkan laba bersih sebagai berikut. Lebih sedikit dari modal saham sebesar 39.919.933. Peran 1 PT Sampurna untuk lebih meningkatkan laba perusahaan harus mampu mengelola modal yang diinvestasikan dan meningkatkan pendapatan bersih untuk memperoleh laba bersih yang baik. Kedua, PT Sampurna agar lebih produktif dalam mengelola perusahaan agar meningkatkan laba setiap tahunnya. Ketiga, PT Sampurna sebaiknya memaksimalkan penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki dalam kegiatan operasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Keempat, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data yang lebih banyak dan menggunakan rasio lainnya untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan sehingga dapat memperoleh hasil analisis yang lebih baik lagi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.